Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh menikmati berkat Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dan saat pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menari buat Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong setiap kami dimanapun kami berada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan sukacita untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Kak Lika, apa kabar? Halo Kak Nani, puji Tuhan baik. Hai Kak Gio, apa kabar? Hai, puji Tuhan baik. Hai adik-adik. Selamat hari Minggu. Kalian semua siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Siap dong. Oke, kalau begitu mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Segala Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan.
Gio, kalau menurut Kak Gio, apa yang membuat Kak Gio bertahan sampai hari ini? Yang membuat Kak Gio bertahan sampai hari ini adalah kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Kalau Kak Elika, apa yang membuat Apa Kak Elika ya? bertahan sampai hari ini? Oh, karena kebaikan Tuhan. Kalau Kanoni apa? Because I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. I'm standing on the promises of God. I'm standing on the promises of God. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita agar kita bisa menerima firman Tuhan dan agar firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita. Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, Bapa, ku mengasihimu. Ku
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah kami dari awal sampai pertengahan. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat juga adik-adik sekolah minggu Tuhan dimanapun berada. Tuhan juga tetap memberkati, melindungi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian yang sudah kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong guru kami akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami, dapat bertumbuh, dapat berbuah, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sisa ibadah kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga semua adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bersukacita. Gimana pujiannya yang sudah kita naikkan kepada Tuhan? Biar kiranya setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik harus tetap semangat ibadah, harus juga tetap semangat untuk bersekolah gitu ya. Walaupun keadaannya belum seperti yang kita inginkan, kita percaya bahwa Tuhan pasti memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kita semua. Oke, pagi ini Ariel mau cerita tentang satu cerita di dalam Alkitab yang menceritakan tentang salah satu karakter dari Tuhan kita yang hebat. Apa itu? Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, Ariel mau sampaikan satu cerita. Di suatu kerajaan ada seorang raja yang memiliki banyak hamba. Adik-adik tahu nggak hamba itu apa sih? Hamba itu adalah orang yang menolong si raja. Baik itu yang menyiapkan makanan raja, menyiapkan baju raja, menyiapkan minuman raja, tentara, itu semuanya hamba. Orang-orang yang menolong si raja. Nah, suatu hari si raja ingin memberikan perhitungan untuk semua hamba-hambanya. Setelah dia melakukan perhitungan, karena ada beberapa dari mereka yang berhutang. Nah, dipanggillah gitu. Hei kamu, salah satu hambaku, sini, tolong panggil, sini. Akhirnya dia datang kepada raja. Raja memanggil saya. Sang raja jawab, kamu ingat ya punya salah apa sama saya? Saya? Oh iya ingat raja. Saya punya hutang kepada raja. Coba ingat-ingat. Berapa banyak hutang kamu kepada saya? Orang ini mengingat-ingat berapa banyak hutangnya kepada raja. Akhirnya dia menemukan satu jumlah yang sangat besar. Yaitu 10.000 talenta. 10.000 talenta. Wah. Kapan kamu mau bayar? Kapan kamu mau lunasi hutang kamu? Raja, saya belum punya uang. Saya belum mampu untuk melunasinya. Saya minta tolong belas kasihan raja. Saya minta tolong raja memberikan kemurahan hati raja. Si raja bilang, oke. Kalau kamu nggak mau lunasi, saya akan jual kamu. Baik kamu, baik istrimu, baik anakmu, baik keluargamu, baik semua apa yang kamu miliki akan saya jual untuk melunasi hutang kamu yang 10.000 talenta. Orang yang datang sujud kepada raja dan dia berkata kepada raja, Raja tolong minta ampun, Tuhan tolong supaya Tuhan mau memberikan saya kesempatan supaya saya dapat melunasinya. Tapi karena sang raja memiliki hati yang sangat bijaksana, memiliki hati yang murah hati, tergeraklah hati raja untuk memberikan belas kasihan. Akhirnya dia bilang, oke lah, karena saya lihat kamu orang yang baik, kamu juga mengakui dan kamu juga meminta pengampunan, meminta kemurahan hati saya, baiklah. Hutang kamu saya hapuskan dan saya bebaskan.
kamu dan keluarga kamu tidak akan saya jual. Hutang kamu saya hapuskan. Orang ini pasti bersuka cita ya. Terima kasih Raja, terima kasih atas buat kebaikan Raja dalam kehidupan keluarga saya. Nah, akhirnya dia pergi dari hadapan Raja. Beberapa saat kemudian, apa yang terjadi adik-adik? Dia ketemu sama temannya. Nah, saat dia ketemu temannya, dia ngomong, kita umpamakan aja temannya namanya Boy. Hai Boy, lu utang sama gue, ayo bayar. Kamu ingat gak utang kamu ke saya berapa? Banyak loh utang kamu sama saya, itu harus kamu bayar gitu. Dan ternyata adik-adik berapa banyak sih utang? Ternyata cuma 100 dinar. Nggak ada apa-apanya dibanding hutang dia ke raja tadi yang 10.000 talenta. Tapi dia dicekik gitu. Wah, ayo bayar Boy. Kalau kamu nggak bayar sama saya, kamu akan dilaporkan ke penjara. Temannya ini, apa yang dilakukan temannya? Temannya si Boy ini bersujud. Aduh tolong, beri saya sedikit waktu. Saya pasti akan lunasi hutang saya yang 100 dinar. Tapi beri saya sedikit waktu. Tapi apa yang terjadi ya? Hamba ini bilang, tidak. Aku akan melaporkanmu. Aku akan memasukkan kamu ke dalam penjara. Karena kamu sudah berhutang sama saya dan tidak bisa bayar. Akhirnya cerita ini didengar oleh hamba-hamba lain, didengar oleh teman-temannya yang lain. Dan apa yang terjadi? Teman-temannya melaporkannya kepada raja. Raja ingat si itu tuh, si hamba yang sama raja dihapuskan hutangnya, yang hutang 10.000 talenta. Dia itu baru saja menjebloskan temannya karena berhutang yang cuma 100 dinar. Tiba raja jadi marah. Wah, orang macam apa itu? Saya udah kasih pengampunan, dia malah melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian sang raja memanggil hamba yang jahat. Hai, kamu, sini. Saya dengar ada teman kamu yang hutang cuma 100 dinar dan kamu menjebloskannya ke dalam penjara. Kamu nggak ingat? Karena kamu meminta belas kasihan saya, hutang kamu saya hapuskan. Padahal hutang kamu besar. Tapi bagaimana dengan teman kamu yang hanya hutang 100 dinar, tapi kamu menjebloskannya ke dalam penjara? Sang raja pun menjadi marah dan dia berkata, bukankah harusnya kamu memberikan pengampunan juga, memberikan kemurahan hati juga buat teman kamu? Karena saya sudah melakukannya kepada kamu. Tetapi kamu kenapa berbuat seperti ini? Oleh karena itu, maka kamu akan saya serahkan kepada algojo-algojo saya. Kamu tidak akan dilepaskan sampai dengan hutang kamu bereskan. Akhirnya hamba yang jahat ini ditangkap oleh algojo dan akhirnya dia harus berhadapan dengan hutang-hutangnya kembali karena dia tidak memberikan pengampunan dan kemurahan hati kepada teman. Oke, itu cerita yang Kak Ariel bisa sampaikan kepada adik-adik. Kalau adik-adik ingin baca selengkapnya, cerita ini ada di dalam Matius yang ke-18 ayat yang ke-23 sampai dengan 35. Adik-adik bisa baca di dalam Alkitab untuk cerita lebih lengkapnya. Nah, ini juga yang menjadi pesan dalam kehidupan kita, bahwa Bapa yang di surga menginginkan kita saling memiliki murah hati karena Tuhan sudah murah hati kepada kita. Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan berbelas kasihan atas hidup kita. Begitupun kita harus mengampuni orang lain, bermurah hati kepada orang lain. Apakah itu hanya teman-teman kita segereja? Apakah itu hanya teman-teman dekat kita di sekolah? Tapi Tuhan menginginkan kita melakukannya untuk semua orang. Kita menjadi orang yang murah hati buat semua orang. Murah hati itu apa aja sih?
ada 3 poin yang diberikan. Murah hati itu adalah 1, dia memiliki belas kasihan, dia juga punya hati yang mengampuni, dan dia juga tidak mengingat kesalahan orang lain. Jadi kita tidak boleh dendam, kita harus melupakan. Kalau ada hal-hal yang tidak enak yang kita alami, kita harus mengampuni, kita harus bermurah hati kepada orang lain. Kenapa sih hal ini nggak enak loh buat saya? Kenapa harus saya mengampuni? Kenapa sih harus bermurah hati? Ya karena Tuhan sudah melakukannya lebih dulu buat kita. Tuhan sudah bermurah hati dalam kehidupan kita. Sampai di mana sih Tuhan bermurah hati? Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus buat kita. Itu kemurahan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita manusia berdosa, tapi Tuhan mau datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhannya tidak Kak Ariel panjangkan, tapi sebelum kita berpisah, Kak Ariel mau memberikan ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di dalam Matius 7, ayatnya yang ke-12. Kak Ariel bacain buat adik-adik. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau teman-teman pengen dibaikin sama orang, teman-teman juga harus baik sama orang. Kalau adik-adik pengen orang lain bermurah hati kepada adik-adik, adik-adik juga harus bermurah hati kepada orang lain. Baik itu keluarga, baik teman-teman, bahkan orang di sekitar. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati. Karena dengan bermurah hati, pasti itu akan menimbulkan kedamaian bagi banyak orang. Itu akan memberikan sukacita. Oke? Jangan lupa dihafalin ayat hafalannya, biar kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita belajar sama-sama, ini boleh menjadi berkat, baik itu buat Kak Ariel, buat adik-adik. Selebihnya biar kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakan dan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian dalam hati adik-adik. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang murah hati. Kami memiliki Allah yang memiliki belas kasihan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, biar kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang memiliki kemurahan hati sebagaimana Engkau memberikannya kepada kami. Ajar kami Tuhan melakukan firman Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku firman yang baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan juga pertambahkan terus iman kami, Tuhan tumbuhkan terus iman kami, biar kiranya iman percaya kami kepada Tuhan boleh semakin berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap guru-guru sekolah minggu, kedua orang tua kami, dan juga Tuhan setiap kami semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, biar kiranya Tuhan menjaga kesehatan kami. Tuhan juga memberikan kami sukacita dan damai sejahtera Tuhan, biar kiranya di masa pandemi ini kami tetap boleh bersukacita, kami boleh tetap sehat, dan kami boleh tetap memuji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar kiranya Tuhan menolong pemerintah kami dalam mengatasi pandemi ini Tuhan, biar kiranya semua boleh berlalu dengan baik dan kami boleh kembali beribadah bersama-sama di gereja kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bye-bye. Tuhan berkati adik-adik.